Let us sing together. We are all chosen generation, all royalty. He's our special people. Let me ever from all our sins. So he was born for the world and we are all chosen generation, He's our special people. Let His every Halo, apa kabar? Saya berharap Allah menyertai kita. Amin. Kita sangat bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang telah diberikannya kepada kita. Kasih terbesar yang diberikan Allah kepada kita, yakni keselamatan kita dari dosa-dosa kita. Jika kita membaca di dalam Imamat pasal ke-16 ayat ke-21. Mari kita membaca bersama. Dikatakan bahwa dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Nah, di dalam firman dari yang terambil dari kitab Imamat ini, kita bisa melihat bagaimana orang Israel di dalam masa perjanjian lama, bagaimana cara mereka diselamatkan, bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan masalah dosa-dosa mereka. Ini jika kita lihat judul dari Imamat pasal 16, yakni adalah Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian ini berlangsung sekali setahun. Nah, kita bisa melihat di sini Harun adalah imam besar pertama yang dipilih Tuhan untuk mendamaikan dosa-dosa orang Israel. Harun merupakan saudara dari Musa, dan Harun adalah imam besar pertama.
Jika kita melihat di sini bahwa dikatakan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala. Di sini dikatakan kambing jantan yang hidup itu. Ketika Harun meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, tentu saja kambing jantan di sini tentu adalah binatang korban yang tidak bercacat atau yang tidak bercela, di mana selanjutnya pada jika kita perhatikan di dalam kitab Maleakhi dikatakan bagaimana nantinya orang Israel memberikan persembahan kepada Tuhan, yakni binatang yang cacat, baik yang buta atau yang kurang berkenan kepada Allah. Nah, ketika Harun meletakkan kedua tangannya, Harun mengakui dosa-dosa orang Israel, dan ketika dia meletakkan kedua tangannya, dosa orang Israel ditanggungkan kepada kambing jantan tersebut melalui Harun, wakil orang Israel, imam besar. Nah, selanjutnya jika kita perhatikan akan ada dua kambing jantan yang akan dipersembahkan, yakni setelah kambing jantan pertama ini dilepaskan ke padang gurun, kambing jantan yang kedua akan dibawa. Mari kita membaca di dalam jika kita membaca di dalam ayat ke-15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Ayat ke-16. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini dikatakan domba atau domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Nah, jika kita perhatikan di sini ketika Harun menumpangkan tangannya, yakni setelah dia Harun yang adalah imam besar pertama berperan untuk mendamaikan orang Israel, yakni setahun sekali. Ini berlaku setahun sekali. Nah, bagaimana dengan dosa-dosa harian? Ini bisa kita perhatikan di dalam Imamat pasal pertama. Saya bisa diperhatikan, jika kita membaca, kita akan melihat bahwa apabila orang Israel hendak memberikan persembahan kepada Tuhan, hal yang sama berlaku, yakni harus ada penumpangan tangan ke atas binatang korban, yakni penumpangan tangan dengan sederhana, yakni menanggungkan dosanya kepada binatang korban tersebut. Selanjutnya, binatang korban tersebut akan disembelih untuk mengambil darahnya
dan mengusapkan darahnya kepada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Jika kita perhatikan di dalam Yeremia 17 ayat 1 dikatakan bahwa dosa Yehuda tertulis pada tanduk-tanduk mezbah mereka dan pada loh hati mereka. Maka kita bisa melihat darah yang telah dicurahkan setelah binatang korban disembelih yang sebelumnya ditumpangkan tangan, darah tersebut akan diusapkan kepada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran tersebut, di mana dosa seseorang tertulis pada tanduk-tanduk tersebut. Dan dengan mengusapkan darah tersebut, dosa dihapuskan. Nah, ini berlaku pada masa Perjanjian Lama. Dan dengan Perjanjian Baru. Jika kita membaca di dalam kitab Injil, misalnya dari Injil Matius, kita bisa melihat di pasal yang ketiga dikatakan di sini, ayat pertama, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Di sini dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis, jika kita perhatikan, merupakan orang yang terbesar yang dilahirkan perempuan. Yohanes Pembaptis juga telah dinubuatkan akan datang mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Yohanes Pembaptis di dalam Markus pasal yang pertama, nah, kita bisa melihat kembali di sini bahwa Injil dimulai dengan menceritakan tentang peran Yohanes Pembaptis. Injil Markus pasal pertama, judulnya di sini adalah Yohanes Pembaptis. Dikatakan ayat pertama, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku mengutus utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Di sini kita bisa melihat bahwa jika kita berbicara mengenai Injil, tentu harus di sini sangat jelas
tentu berhubungan dengan Yohanes Pembaptis. Tahukah Anda peran Yohanes Pembaptis? Mengapa Yohanes Pembaptis begitu ditekankan di dalam kitab Injil? Jika kita perhatikan di dalam kitab Lukas pasal pertama, di sini dikatakan dari ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-25, judul di sini adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, di sini kita sekali lagi diingatkan peran penting dari Yohanes Pembaptis. Di dalam kitab Lukas ini dijelaskan bahwa sesungguhnya Yohanes Pembaptis adalah merupakan keturunan dari Harun imam besar pertama tadi. Bisa dilihat di dalam ayat yang ke-5. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Nah, kita bisa melihat di sini apa katanya. Zakaria dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Ini merupakan Zakaria dan Elizabeth adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis. Yang keduanya dijelaskan adalah keturunan Harun. Untuk lebih jelasnya dikatakan bahwa Zakaria dari rombongan Abia. Abia merupakan salah satu dari cucu Harun. Kita bisa melihat di dalam jika kita 1 Tawarik pasal ke-24 ayat yang ke-10. Nah, kita bisa melihat betapa pentingnya peran Yohanes Pembaptis. Dan kita kembali bagaimana orang Israel di dalam Perjanjian Lama menyelesaikan masalah dosa-dosa mereka. Seperti yang telah kita lihat tadi, bahwa harus ada binatang korban yang tidak bercacat, harus ada penumpangan tangan untuk menanggungkan dosa dan mencurahkan darah dan mengusapkan ke tanduk-tanduk mezbah korban bakaran untuk menghapuskan dosa. Dengan demikian, dosa-dosa mereka bisa diselesaikan baik dalam sehari, setiap hari, dan secara khusus pada hari raya pendamaian, yakni Harun imam besar pertama bertugas untuk mendamaikan dosa orang Israel selama 1 tahun. Nah, bagaimana dengan Perjanjian Baru? Yohanes pasal pertama. Di sini judulnya adalah firman yang telah menjadi manusia. Jika pasal pertama terdiri dari beberapa bagian, ada 4 bagian. Bagian yang kedua judulnya adalah kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Nah, kita bisa melihat sekali lagi Yohanes juga memiliki peran dalam setiap ketika Injil diberitakan. Nah, dan tentu saja Yesus yang adalah Allah sendiri yang terutama. Tetapi kita tidak boleh melupakan peran Yohanes Pembaptis.